Maya adalah seorang yang mempunyai usaha laundry. Aduh, semoga hari ini pelanggan lumayan rame deh. Aku butuh banget tambahan uang buat bayar sekolah adikku. Aku harus kuat tuh walaupun badan agak capek. Mai, pagi-pagi udah buka aja. Semangat betul kamu ini. Baguslah, rezeki itu jangan ditunda. Orang rajin kayak kamu pasti dipermudah. Iya, Bu Wati, makasih banyak ya. Aku sebenarnya kadang ngantuk banget, tapi ya mau gimana lagi. Kalau nggak kerja, siapa yang biayain adikku sekolah? Pagi Mbak Maya, aku titip cucian kayak biasa ya. Berat kali ini mungkin 7 kiloan. Aku itu mau yang pakai cepet aja, biar besok itu bisa dipakai. Siapa? Nanti aku masukin ke mesin cuci yang kilat itu ya. Oh iya, tarifnya tetap 10.000 ya Pak. Udah termasuk pewangi sama deterjen. Baguslah, murah meriah gini emang bikin pelanggan betah. Aku suka banget. Semoga usahamu itu lancar terus ya Mai. Jaga kualitas ya, orang kan jadi percaya sama kamu. Iya Pak, makasih doanya. Aku juga berusaha kok biar pelanggan puas. Walaupun kadang aku harus mikir gimana caranya biar untung. Halah Mai, kamu ini ngomongnya agak lain. Untung boleh aja dicari, tapi jangan terlalu dipaksa ya. Ingat, rezeki itu udah ada yang ngatur. Iya Bu, aku ngerti kok. Maksud aku ya biar usaha ini bisa jalan terus. Soalnya kalau berhenti aku bingung banget cari kerjaan lain. Ya udah, aku itu pergi dulu. Tolong dicuci bersih ya Mai. Jangan sampai ada noda tertinggal. Aku besok ada acara penting. Harus rapi kalau bajuku. Iya Pak, aman kok. Nanti aku pastiin mesin cucinya jalan normal ya. Aku janji nggak akan bikin kecewa. Pelanggan setia kayak Bapak, pasti aku jaga. Yo wis lah Mai, aku duluan ya. Semangat terus, jangan patah hati sama keadaan. Ingat, jangan lupa jaga kesehatan juga. Orang sehat bisa kerja banyak. Aku harus bertahan demi adikku. Aku rela kerja keras kayak gini. Tapi kadang aku takut cara aku nanti malah bikin aku susah sendiri. Maya duduk di meja kasir, tangannya menggenggam buku catatan yang sudah penuh dengan tulisan. Di atas meja ada satu buku resmi untuk para pelanggan, tapi di laci bawah tersimpan catatan lain yang hanya dia yang tahu. Wah, rapi sekali Mai. Cucian aku itu bersih, wangi, dan tepat pada waktunya pula. Memang nggak salah aku itu percaya sama kamu. Setiap kali hasilnya pasti memuaskan. Iya Pak, aku selalu usahain yang terbaik buat pelanggan. Aku catat dulu ya di buku ini biar pemasukannya rapi, jadi semuanya jelas dan gak bingung nanti. Baguslah kalau itu ada catatan resmi gini. Aku juga yakin usaha yang jujur itu pasti panjang umur. Kalau pinter mengelolanya Mai. Iya Pak, aku catat semua. Tapi sebenarnya kadang aku butuh catatan pribadi juga biar nggak keliru hitunganku sendiri. Soalnya kerja sendirian kadang repot banget. Oh gitu ya. Ya aku itu ngerti sih. Kalau kerja sendirian memang capek. Banyak yang harus diurus. Tapi semoga kuat Mai. Iya Pak, aku udah terbiasa. Aku harus tanggung jawab. Apalagi aku punya adik yang masih sekolah. Aku nggak boleh gagal cari uang meskipun kadang caranya berat. Aku salut sama kamu Mai. Masih muda tapi gigih banget. Tapi ingat ya, jangan sampai kebutuhan itu bikin kamu itu salah jalan. Hati-hati. Aku ngerti Pak, aku juga takut. Tapi kalau aku nggak usaha keras, nanti siapa yang biayain adikku? Aku rela kerja apa aja asal dia bisa lanjut sekolah. Semoga adikmu itu sukses Mai. Kamu itu sudah berjuang. Kamu itu sudah berjuang keras. Itu pasti jadi doa baik buat hidupmu. Orang baik. Aku bahkan sekarang lagi nyiapin catatan ganda. Aku takut ketahuan, tapi aku butuh banget uang itu. Ya Allah, aku harus gimana? Yang penting kelihatan di mata pelanggan kalau aku jujur. Tapi catatan satunya bisa buat aku simpan lebih biar cukup bayar kebutuhan. Aku nggak suka kayak gini, tapi aku terpaksa demi adikku. Aku harus tahan. Semoga nggak ada yang tahu deh. Semoga nggak ada masalah nanti. Nah, aku tadi dapat pemberitahuan dari sekolah, katanya minggu depan terakhir daftar ulang. Biayanya lumayan besar. Kalau nggak dibayar, aku itu bisa dicoret.
Iya deh, kakak ngerti. Kakak lagi berusaha ngumpulin uang yang ada sekarang belum cukup. Tapi kakak janji nggak akan biarin kamu putus sekolah. Aku percaya sama kakak, dari dulu kakak selalu berusaha keras buat aku. Tapi kak, jangan sampai kakak itu menyusahkan diri sendiri. Aku gak mau begitu kak. Aku nggak apa-apa dek, capek itu biasa. Jadi kadang aku ngerasa nggak sanggup. Tapi demi kamu, aku bakalan terus bertahan. Aku jadi gak enak kak. Semua ini demi aku, sementara aku itu cuma bisa sekolah. Aku janji bakal belajar rajin, biar kakak itu gak sia-sia. Itu aja udah cukup buat kakak dek. Kamu jangan pikirin yang lain ya. Kakak rela apa aja asal kamu bisa punya masa depan yang lebih baik. Kak, aku itu sayang banget sama kakak. Semoga Allah itu balas semua perjuangan kakak ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya kak. Jangan terlalu maksakan diri. Iya dek, kamu juga jaga diri ya. Doain kakak kuat ya. Aku takut kadang, tapi aku nggak punya pilihan lain. Pagi itu suasana laundry ramai dengan bunyi mesin dryer yang berputar kencang. Maya duduk di kursi kasir dengan tatapan kosong, sesekali melirik buku catatan ganda yang disembunyikan di bawah meja. Pagi Maya, ini aku titip cucian kayak biasa ya. Beratnya sekitar 7 kiloan. Sama kayak kemarin, cuci cepet aja ya biar gampang. Oke, siap Siska. Jadi cuci cepet ya, bayar 10.000 kayak biasa. Nanti aku catat di buku. Kamu bisa ambil sore aja ya. Iya, aku percaya kok. Dari dulu kan kamu yang pegang, gak pernah ribet. Aku seneng deh laundry di sini karena layanannya cepet dan jujur. Makasih ya, aku usahain deh selalu cepet. Oh iya, ini aku catat dulu ya di buku biar nggak lupa. Kamu tinggal pulang aja, tenang. Wah, enak banget kalau gitu. Aku jadi bisa langsung ke kampus deh tanpa mikirin cucian. Semoga mesin hari ini nggak rewel ya. Kemarin sempat bunyi keras tuh. Iya, aku juga denger kok bunyinya agak beda. Tapi kayaknya masih aman kok. Mesin ini emang suka gitu kalau dipakai lama terus. Ya udahlah, yang penting bajuku nanti kering sempurna ya. Aku selalu percaya sama kamu, Mai. Kamu itu orang yang rajin banget kelihatannya. Siang itu Maya mampir ke warung kecil milik Buati untuk membeli lauk. Maya, kok jarang banget kelihatan mampir ke sini. Lagi sibuk banget ya kerja di laundry. Kamu kelihatan capek banget siang ini. Iya Bu, lumayan sibuk, banyak pelanggan akhir-akhir ini. Jadi aku sering lembur, makanya aku mampir sekalian beli makan biar nggak ribet. Iya Mai, kerja keras itu bagus, tapi jangan lupa jaga kesehatan juga. Jangan sampai sakit, kamu ini masih muda, jaga badanmu. Iya Bu, aku coba jaga, kadang cuma kecapean aja. Soalnya aku harus urusin banyak hal sekaligus, jadi agak kebawa pikiran juga. Oh iya, terus gimana kabar adikmu? Katanya lagi sekolah ya. Aku sering dengar anak-anak sekarang banyak banget biaya ini itu. Kamu pasti berat ya? Ya, begitulah Bu. Adikku masih sekolah, alhamdulillah sehat. Urusan biayanya masih aku coba atur-atur, insya Allah bisa terbayar pelan-pelan. Yang penting kamu jangan putus asa, Mai. Rezeki itu selalu ada, kadang jalannya berliku, tapi kalau jujur, Tuhan pasti nolong. Iya Bu, semoga aja begitu ya. Kadang aku ngerasa bingung harus gimana. Kadang aku takut juga, soalnya hidup nggak selalu sesuai harapan. Tapi aku pengen tetap kuat. Ini makanannya, biar kamu ada tenaga. Jangan lupa makan ya, jangan dipaksa kerja terus. Aku tahu kamu ini anak baik. Pak, itu si Maya dari tadi mondar-mandir bawa buku catatan, kayaknya aneh deh. Aku tuh jadi curiga sama gerak-geriknya. Iya Ruth, dia itu memang kerja di laundry situ. Mungkin dia itu sibuknya cucian para pelanggan. Aku tadi juga lihat dia nulis lama banget. Tapi kenapa aku itu lihat kayak ada 2 buku ya? Pas dia nulis tadi, tangannya itu sempat nutup-nutupin. Aku jadi mikir jangan-jangan ada yang main di situ. Aku itu juga nggak tahu ya. Tapi kalau beneran ada begitu, sayang banget. Orang tuanya aku kenal. Setauku Maya itu anak yang baik dari dulu.
Iya, Dik. Kakak ngerti uang daftar ulang sekolah kamu harus dibayar minggu depan. Kakak lagi cari cara biar bisa keurus. Jangan khawatir dulu ya. Bukan Pak, denger nggak? Dia lagi ngomong uang terus. Kayaknya tertekan banget. Aku takut dia itu melakukan hal yang nggak bener. Oh, jangan seuzon dulu. Bisa jadi dia itu memang lagi kesusahan. Kadang-kadang kalau dia itu kepepet suka kelihatan gelisah. Kita lihat aja dulu. Kakak janji kok, Dik. Kakak nggak mau kamu berhenti sekolah. Kakak bakal usahain gimana pun caranya. Meskipun kakak sendiri lagi pusing banget. Ya ampun Pak, ternyata dia itu tertekan gara-gara biaya sekolah adiknya. Aku jadi ngerti, tapi tetap aja caranya itu kelihatan mencurigakan. Kadang orang baik itu bisa kebawa arus keadaan, Ruth. Doain saja semoga dia itu tidak salah langkah. Rezeki itu bisa dicari dengan jujur juga. Ya Allah. Aku bener-bener bingung. Aku nggak mau curang. Tapi kalau nggak gini, adikku bisa berhenti sekolah. Aku harus gimana? Aku kira dia itu cuma licik, ternyata dia itu kepepet. Tapi tetap aja aku itu khawatir lama-lama kebiasaan curang itu bikin dia itu hancur. Mesin cuci berhenti, tinggal suara dryer yang masih muter kencang di pojok ruangan. Maya duduk di meja kasir, membuka laci kecil dan mengeluarkan 2 buku catatan. Ya ampun, hasil hari ini masih jauh banget dari target. Padahal aku udah nyatet ganda, cuma segini doang. Gimana mau nutup biaya sekolah adikku? Kalau aku jujur malah makin sedikit. Aku bener-bener bingung harus gimana. Kalau aku terus kayak gini, pasti suatu hari bakal kebongkar. Tapi kalau berhenti sekarang, uangnya nggak akan cukup. Aku harus ambil resiko. 2 jam kemudian. Pagi itu Pak Darman datang dengan wajah tampak geram. Ia datang sambil membawa plastik cucian. Maya, ini cucian yang kemarin hasilnya itu benar-benar bikin aku tuh kecewa. Bukan wangi seger, malah bau apek, kayak gak kering sempurna. Aku bayar tapi kok hasilnya begini sih? Aduh, maaf banget Pak. Kemarin mesinnya emang lagi oper, jadi muternya nggak maksimal. Aku kira masih aman, ternyata hasilnya jadi kurang bagus ya. Kamu itu jangan anggap remeh begitu ya, Mai. Orang bayar bukan cuma cucian doang, tapi hasilnya rapi, bersih, dan juga wangi. Kalau nggak bisa pelanggan itu bisa kabur loh. Aku ngerti banget Pak, aku minta maaf setulus-tulusnya. Kalau Bapak mau, aku siap kok cuci ulang gratis. Aku tanggung semua biayanya, jadi kali ini biar lebih baik. Ya bagus kalau kamu itu mau tanggung jawab. Tapi ingat, pelanggan lain juga bisa mengalami hal yang sama. Kalau itu kejadian, habis deh reputasi laundry ini. Iya Pak, aku sadar banget. Aku janji bakalan lebih hati-hati ke depannya. Aku nggak mau bikin orang lain kecewa kayak Bapak sekarang. Maya, usaha itu gak akan bisa main-main. Kalau ada masalah dengan mesin, bilang aja dari awal. Jangan sok lancar, nanti para pelanggan yang jadi korban. Iya Pak, baik. Aku bakal ingat omongan Bapak. Makasih ya Pak, udah mau negur. Aku janji aku bakalan berusaha benerin semua ini pelan-pelan. 3 hari kemudian. Siang itu toko sebelah agak rame. Siska datang buat belanja. Ketemu Bu Wati yang lagi jaga. Bu Wati, aku mau cerita sedikit nih. Cucian aku kemarin kok rasanya agak aneh ya. Biasanya bau wangi seger, tapi kemarin malah cenderung bau kayak belum bersih bener. Loh iya, aku juga ngerasain sama sis. Baju rumahku yang biasanya wangi banget kok kali ini malah aneh baunya. Aku pikir cuma aku yang ngalamin kayak gitu. Aku sampai mikir deh, jangan-jangan mesinnya bermasalah Bu. Tapi anehnya Maya nggak bilang apa-apa, dia kelihatan biasa aja. Padahal hasil cucian jelas-jelas beda sama sekali. Kalian tahu nggak sih? Aku tuh sering lihat Maya catat-catatan nggak jelas. Satu buku dicatat di depan para pelanggan, tapi ada satu lagi buku kecil disimpan diam-diam loh. 2 buku? Maksudnya apa, Run? Kan seharusnya semua data cucian pelanggan dicatat di buku resmi yang ada di kasir. Kalau ada buku lain, ya buat apa? Aku itu nggak asal ngomong. Aku itu sering lihat dia itu bawa catatan kecil ke warkop. Ditulis cepet-cepet, terus diselipin kayak orang sembunyi. Kayaknya ada main belakang deh. Ya ampun, kalau benar begitu berarti bahaya banget Bu. Jangan-jangan ada uang pelanggan yang diputar diam-diam sama dia tanpa ada yang sadar.
Siska, hati-hati loh kalau ngomong, jangan langsung nuduh. Tapi aku juga nggak bisa bohong. Cerita kalian ini bikin aku mikir keras. Bisa aja emang ada sesuatu yang disembunyiin. Aku sih santai aja Bu, kebohongan mah pasti ada waktunya terbongkar. Orang itu nggak bisa terus-terusan bersembunyi, cepat atau lambat pasti ketahuan juga. Sebenarnya aku juga nggak enak, Bu. Maya kan kelihatan baik selama ini. Tapi kalau ternyata benar dia main curang demi uang, aku jadi kecewa banget. Rasanya kayak dikhianatin. Ya udah, jangan ribut dulu. Kita perhatiin diam-diam aja. Kalau makin banyak pelanggan ngeluh soal hasil cucian, berarti ada masalah serius yang harus segera dibongkar. Lagian aku itu udah sering curiga dari lama, tinggal tunggu momen yang pas biar semua itu terbuka jelas tanpa bisa dibantah. Aku cuma berharap semua ini salah paham, Bu. Tapi jujur, entah kenapa dari cerita kamu dan Pak Darman, tadi aku jadi mikir nggak tenang. Takut ada sesuatu yang buruk. Sore itu suasana laundry agak sepi. Pak Darman masuk pura-pura bawa cucian, padahal niatnya ngintip gerak-gerik Maya. Maya yang lagi catat di 2 buku. Kaget saat sadar Pak Darman memperhatikan. Sore, Mai. Aku nitip cucian kayak biasa ya. Aku bawa agak banyak hari ini, soalnya udah lama numpuk banget di rumah, bikin risih. Oh iya Bu, taruh aja ya di mesin sebelah situ. Aku yang catat, nanti aku kabarin kalau udah selesai, nggak usah khawatir. Iya Maya, aku percaya kok. Tapi aku lihat kamu sibuk banget nulis, Mai. Catatan kamu detail banget ya. Kayaknya sampai 2 buku dipakai buat nulis. Enggak Bu, ini cuma kebiasaan aku aja. Kadang aku suka catat ganda, takut kalau ada yang keskip. Jadi aku buat cadangan. Wah, rajin banget ya. Tapi aneh juga sih. Biasanya orang cukup 1 catatan aja. Kalau sampai 2, aku jadi mikir ada apa-apa. Aku ngerti kamu heran Bu, tapi percaya deh, aku nggak ada niat jelek. Aku cuma takut salah hitung aja, soalnya pelanggan makin banyak tiap hari. Iya, aku ngerti. Tapi aku juga sering lihat kamu bawa buku kecil itu keluar. Aku jadi kepo deh. Sebenarnya kamu catat apa sih di sana? Itu catatan pribadi aku, Bu. Bukan soal cucian. Aku lagi butuh banget buat ngatur keuangan. Oh alah, ya udah. Kalau gitu aku pulang ya. Aku ambil besok cuciannya. Maya duduk di lantai, uang berserakan di depannya. Aduh, kenapa hidup aku jadi seberat ini sih? Aku kerja mati-matian di laundry, tapi uangnya nggak pernah cukup buat sekolah adikku. Aku terpaksa curang. Apa aku harus berhenti aja ya sekarang? Kalau berhenti, kamu mungkin nggak bisa daftar ulang, Dek. Tapi kalau terus, aku takut banget ajabnya datang sewaktu-waktu. Kalau ini harus jadi jalanku, aku akan terima. Aku tahu cepat atau lambat balasan pasti datang. Aku cuma berharap adikku nggak kena imbasnya. Saat Maya membuka usahanya seperti biasanya, Aduh, kenapa sih mesin ini bunyinya keras banget? Aku udah coba matiin tombolnya, tapi nggak bisa. Aduh, jangan meledak, jangan sekarang. Aku masih butuh uang buat adikku. tiba-tiba mesin cuci itu mengeluarkan api. Astaga Maya, api keluar dari mesin itu. Cepat keluar, jangan deket-deketin. Kamu bisa mati kalau maksa dekat. Tinggalin aja, nyawa kamu lebih penting. Bu, mundur dulu. Ini serius banget. Aku lihat apinya itu makin besar. Kayaknya sebentar lagi bakal meledak. Jangan sampai kita itu ikutan kena ledakan loh. Maya, tolong keluar. Kamu nggak bisa hadapin semua ini sendiri. Lupakan uang sama semua catatan itu. Nyawa kamu lebih berharga dari segalanya. Jangan keras kepala. Astagfirullahaladzim, ledakannya makin gede. Semua mundur. Jeritan Maya hilang ditelan api. Warga hanya bisa menatap ngeri, tak kuasa menolong malam itu. Tak kuasa menolong, malam itu menjadi sebuah saksi. Bagaimana kebohongan kecil demi alasan mulia berakhir dengan sebuah petaka.